لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Baiklah, saya ulang lagi bahwa tauhid ada tiga istilah: tauhid awam, tauhid khawas, tauhid khawasul khawas. Tauhid awam ini yaitu sebutnya dengan dalil, akal dan nakal, atau dalam istilah dalil risalah dan masnu'at. Risalah artinya dalam Al-Quran, hadis, untuk menerangkan keberadaan Allah. Masnu'at, alam semesta, kita mempergunakan akal pikir. Jadi itu dikatakan tauhid awam, tauhid kalam. Dan kedua adalah tauhid kawas. Tauhid kawas ini sebutnya ialah dengan musyahadah, dengan mukasyafah, dengan musyahadah, dengan hayah, kabat dan basar, dengan muayanah. Jadi itu ada metode-metode yang tersendiri, karena dia itu merasa dekat, karena telah terlihat kebagusan Allah, karena dia itu telah bersuluk, artinya itu telah berjalan kemauannya kepada Allah, tajalli asma dan sifat, sehingga bahwa sesuatu sampai kepada hilang sifatnya dalam sifat Allah. Sifat dengan dat itu tidak ada bedanya lagi, karena pada hakikatnya sifat itu adalah zat Allah. Jadi orang yang telah sampai kepada makam panah tapi belum panaul panah, masih panah, itu orang adalah orang yang tauhid tasawuf, artinya tauhid khawas. Ada tauhid khawasul khawas, jadi sebutnya itu dengan kidam Allah, dia tidak ada dalil, berarti Allah itu dalilnya, sebagaimana firman Allah, syahidallahu annahu la ilaha illahu, menyaksikan oleh Allah bahwasanya tidak Tuhan melainkan Allah. Orang yang telah sampai kepada makam panaul panah, dan dia itu sudah sampai kepada makam baka, makam tafrid, makam jama'. Ini ada istilah-istilah di dalam tauhid khawasul khawas. Ini adalah tauhid para wali-wali Allah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena tauhid sekarang pada anda hanya memiliki tauhid awam, tauhid akidah, tauhid tasawuf, bagaimana bertajalan hati. Tasawuf sebagaimana saya katakan, kalau kita bertasawuf kita harus paham syariat, tarikat, hakikat. Kalau kita bertasawuf belum paham syariat, tarikat, hakikat, itu tasawuf kita belum benar. Syariat kita tahu hukum fikih, kita tahu akidah, kita tahu bagaimana akhlak untuk hati kita berjalan, tarikat kita mengamalkan dengan baik. Jadi dan kita terlihat terasa dekat kita dengan Allah. Jadi apa yang gaib-gaib ini terasa dekat, kita seolah-olah melihat surga, melihat. Jadi ini hakikat. Jadi orang-orang yang telah benar seperti itu, dia paham syariat tarikat, dia itu, mereka itu bertauhid, artinya bersih Allah itu daripada yang baru. Dia tidak melihat asbab-asbab dahir, dia tidak melihat bahwa air itu yang memuaskan dahaga. Yang memuaskan dahaga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak melihat lagi kepada asbab, karena telah dahulu pada ilmu Allah yang kadim meletakkan puas dahaga itu pada air. Telah dahulu itu dalam ilmu Allah yang kadim, pada hukum Allah pada azal. Ini bagi orang yang, jadi orang ini merdeka dari alam, dia sebagai hamba Allah. Kalau kita belum bertasawuf, kita menjadi budak alam, belum lagi menjadi budak Allah. Kita harus merdeka dari alam supaya kita menjadi budak Allah. Jangan anda budak pangkat, jangan anda budak harta, budak kedudukan. Anda belum bisa menjadi budak Allah yang baik. Ini maksudnya. Dan kemudian ma'rifat. Ma'rifat juga terbagi tiga. Ada ma'rifat awam, ada ma'rifat khawas, ada ma'rifat khawasul khawas. Jadi ma'rifat awam ini sekadar untuk mengerti sifat, mengetahui sifat Allah. Allah, sifatnya Allah itu tidak sama dengan sifat kita. Allah itu
walaupun tidak sama, tapi Allah itu sifatnya tidak ta'til. Ada sifat Allah. Sifat Allah itu sebagaimana apa yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Tidak boleh kita membuat-buat menambah-nambah sifat. Jadi Maha suci Allah daripada menyerupai dengan sifat kita. Dia mengetahui sifat itu dikatakan makrifat awam. Ada makrifat khawas. Makrifat khawas dia itu tidak membedakan lagi antara sifat dan zat, karena dia itu sudah taraki, sudah suluk hatinya sampai kepada tajalli asma dan sifat. Sifat itu berdiri pada zat. Jadi ini ada mempunyai kategori, cara-cara untuk kita mendapatkan makrifat khawas. Makrifat kawasul kawas itu tidak ada dalil, itu habis makrifatnya pada waktu itu orang yang telah sampai ke tingkat makam panah. Jadi tidak ada dalil, tidak sampai kepadanya dalil, tidak berhak kepadanya wasilah untuk bisa mencapai makrifat kawasul kawas. Itu artinya makrifat Allah yang mengenal dirinya pada dirinya, dengan dirinya. Ini makrifat khawasul khawas. Nanti pada waktu dia telah sampai kepada makam baka, makanya cahayanya itu Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya, yang dipilih. Jadi adapun untuk mengatakan bahwa awaluddin ma'rifatullah ini sekedar untuk makrifat awam, untuk kita sekedar tahu mengenai sifat, sebagaimana kita dalam akidah sunnah kita mengenai tahu sifat Allah yang wajib 20 sifat, yang mustahil 20, satu yang harus. Ini adalah sifat istighna, ini sifat iftikar sebagai ma'bud biha. Jadi ini yang dimaksud awaluddin ma'rifatullah, sekedar untuk kita mengetahui sifat-sifat Allah supaya sah iman kita. Kita jangan ragu-ragu tentang keberadaan Allah supaya sah ibadah kita. Inilah yang dikatakan oleh ulama, la tasihul ibadah illa bima'rifatul ma'bud, sekedar untuk mengetahui sifat. Tapi untuk sampai kepada makrifat cara zub dan ayan, ini tinggi sekali. Ini maksudnya perlu juga kita harus tahu tuh. Jangan nanti anda, oh ini ada tinggi sekali, ini bukan makanan kita, ini kita belum, tidak boleh itu. Jadi di dalam hikam dikatakan wa ma Allah bidzalika biaziz, tidak di atas Allah dengan demikian dengan sulit. Kita dekati orang-orang yang telah dahulu, kita dekati ulama-ulama sufi, dan kita juga beramal, beribadah, kita bertarekah, kita bersuluk untuk mencapai makam ini supaya bersih, yaitu batin kita daripada wujud selain Allah. Jadi apa lagi kira-kira pertanyaannya? Ada lagi? Ya, alastu birabbikum qalu bala. Jadi itu dengan pengertian bahwa adakah tidak aku Tuhanmu? Mereka berkata ya. Jadi ini kalau di dalam tasawuf biasa ini adalah orang yang untuk mendapat makrifat khawas. Makrifat khawas itu rohnya itu ya, roh. Dengan cahaya roh kita dapat memandang Allah dengan cahaya roh. Cahaya roh itu dikatakan mu'ayanah. Mu'ayanah. Karena roh itu dalam ilmu tasawuf cahaya zat. Jadi untuk mendapatkan zat Allah adalah dengan roh. Karena roh itu adalah cahaya zat. Jadi orang-orang yang sudah menjawab seperti itu, orang itulah di antara lain sebagai wali-wali Allah. Apalagi bertasawuf tanpa bertarekat. Bertasawuf tanpa bertarekat. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tasawuf ini apa? Kalau kita lihat uraian ulama-ulama, tasawuf satu ilmu yang dapat diketahui dengan ilmu itu sifat-sifat yang terpuji. Yang dapat diketahui dengan ilmu itu sifat-sifat yang tercela. Yang dapat diketahui dengan ilmu itu bagaimana
supaya kita dapat membuang sifat-sifat yang tercela, supaya kita dapat berhias dengan sifat-sifat yang terpuji. Tasawuf. Dan juga tasawuf itu bagaimana supaya hati kita berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tarekat. Itu tarekat. Jadi supaya hati kita berjalan kepada Allah, dekat kepada Allah. Bagaimana supaya kita berkasat, bagaimana supaya kita berazam, bagaimana supaya kita yakin, bagaimana supaya kita fakir. Selalu itu artinya berjalan hati. Jadi kalau hati tidak berjalan, ya, tidak ada pengamalan, hati itu berjalan berkasat kepada Allah Subhanahu wa taala bermaksud, berarti kita tidak dikatakan bertasawuf. Jadi tasawuf itu berakhlak yang bagus, hati selalu yaitu berjalan kepada ahadits Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tasawuf. Jadi kalau kita tidak bertarekat mengamalkan tarekat, bagaimana berjalan, berarti kita belum bertasawuf. Jadi apalagi ya? Hakikat hakikat ini apakah mesti ada guru hakikat? Oh, berhakikat. Jadi sebenarnya berguru itu perlu, karena nanti kalau tidak berguru, malah syaikalahu fasyaitanu syaikuhu. Siapa yang tidak ada guru, maka syaitan itu adalah gurunya. Apalagi mengenai hakikatnya. Jadi hakikat ini pemberian. Pemberian itu cahaya yang Allah letakkan di dalam hati. Dengan cahayanya itu kita dapat memandang dianya Allah. Itu hakikat. Cahaya yang Allah letakkan dalam hati kita, dengan cahayanya itu kita ya dah bisa memandang wujudnya Allah. Jadi untuk itu, maka supaya kita bisa mendapat cahaya ini, jadi perlu ada guru yang membimbing kita. Yaitu guru itu betul-betul guru. Artinya guru yang membawa kita kepada Allah. Jangan guru ini membawa kita kepada dunia, kepada macam-macam. Tidak. Jadi orang yang telah sampai kepada makam panah itu guru yang bisa membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus berguru. Apalagi? Sudah ya? Kalau masalah berhakikat itu, apakah dia bersatu dengan di dalam jamaah tarekat itu atau jamaah tasawuf itu? Jadi begini. Jadi itu makanya ada kata orang tasawuf, asyariatu bil hakikah, syariah bahwa atilah. Kalau kita bersyariat tidak berhakikat, maka kita kosong. Al-hakikah bila syariah batilah. Kalau berhakikat saja tidak bersyariat, maka batal. Jadi keduanya ini mesti ada syariat dan hakikat. Jadi untuk mendapatnya itu tarekat. Jadi tarekat ini adalah sebagai ikatan yang mengikat antara syariat dengan hakikat. Oh sudah kita usahakan tidak juga dapat, itu tidak, bukan urusan kita lagi. Soalnya kita selalu artinya mengadakan zikir supaya hudur hati kita kepada Allah, supaya mendapat madzkur. Jangan kita berzikir tapi ingatan kita kemana-mana. Salat umpamanya, kita sembahyang membaca-baca tapi khusyuknya tidak ada, hudur hatinya adalah ta'zimnya tidak ada, karena tidak bertarekat, tidak pengamal tarekat. Artinya tidak, makna tarekat ini yaitu selalu kasat kemauannya berjalan kepada Allah. Itu makna tarekat. Jadi sudah jelas ya? Sudah Allah alam bisa. Alhamdulillah, kita telah pun sampai kepada penghujung. Mohon ampun dan